Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya Mas Alam. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Ternyata Aku Sudah Meninggal. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Nita. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. David dan Nurul menggotong tubuh Arman ke gubuk. Di sana sudah ada Frisky dan Devi yang menunggu mereka. Seketika senyuman licik Frisky merekah saat melihat David dan Nurul membawa Arman. "Ayo, segera bawa dia masuk. Kita mulai ritualnya," ucap Frisky. "Tapi kamu beneran bisa? Kata bapakmu jangan sampai gagal loh. Kalau sampai gagal bisa-bisa arwah orang yang ditumbalkan akan kendayangan loh, Ki," ucap David ragu. Jantung David seketika berdebar kencang. "Kamu tenang aja, Dav. Gak apa-apa, aku bisa kok mengatasinya. Dijamin gak bakal gagal. Dari jauh-jauh hari sebelum dia ditandai bapakku sebagai tumbal, udah diajari aku sama bapakku," ucap Frisky dengan yakin. "Ya udah kalau gitu, sekarang apa lagi yang harus kami lakukan?" tanya David. "Kalian pegang pisau masing-masing biar aku yang akan menggorok lehernya. Tapi sebelumnya kita mandikan dia dulu." Mereka pun patut. Davi bersama Nurul dan Devi duduk di tikar pandan memegang pisau masing-masing, sementara Frisky membuka pakaian Arman. Kemudian ia memakaikan Arman kain putih seperti kain mori. Ia melilitkan kain itu ke tubuh Arman. Frisky mulai membaca mantra dan mulai membasuh tubuh Arman menggunakan darah ayam cemani. Ia pun mulai membakar kemenyan. Seketika bau kemenyan langsung menyeruak di gubuk itu. "Dia sudah kumandikan. Sekarang kita tunggu sebentar. Tepat jam 12 malam kita mulaikan aksi kita, tapi pastikan kalian semua memakai topeng ini agar dia tak mengetahui kita yang menghabisinya," ucap Frisky memberikan topeng kepada temannya. "Baik," ucap mereka serempak. Kemudian mereka menunggu waktu tengah malam. Malam pun tiba. Arman mulai terbangun. Ia melihat di sekelilingnya sudah ada lilin kecil dan dupa di samping kanannya. Ia melihat kaki dan tangannya terikat, sementara ia telah telanjang hanya memakai kain mori saja dililitkan ke pinggangnya. "Di mana aku? Tempat apa ini? Di mana teman-temanku?" ucap Arman dengan panik. Arman panik. Ia berusaha membuka tali ikatan di tangannya, namun tak bisa. Ia berteriak, namun sayang tak ada yang mendengarkan dia karena gubuk itu berada di tengah hutan di bawah gunung. "Apa yang terjadi? Ya Allah, tolong aku," gumam Arman berusaha menggerakkan tangannya dengan perlahan. Perlahan tangannya berhasil melepaskan tali itu. Seketika Arman pun langsung melepaskan tali tambang di kakinya dan berhasil. Arman bergidik ngeri melihat kerangka manusia dalam gubuk itu. Ia mencari ponselnya, namun tak ada apapun. Tasnya pun sudah tidak ada lagi karena disembunyikan Frisky dan pakaiannya dibuang oleh Frisky ke sungai. Arman pun berlari dan berteriak. Ia berlari tanpa arah, berteriak sementara Frisky bersama David, Devi dan Nurul dari kejauhan melihat Arman berlari tanpa arah sangat murka. "Kok dia bisa lepas? Ayo kejar dia. Pegang pisau kalian masing-masing. Dia gak akan mengenal kita," ucap Frisky yang bersembunyi di pohon rindang itu. "Baiklah, ayo," ucap David. David yang memakai baju serba hitam dan topeng pun langsung menghadang Arman. "Mau kemana kamu? Jangan harap kamu bisa lolos dari sini," ucap David. Suaranya serak, sengaja ia buat serak. "Siapa kamu?" teriak Arman lantang. Bah. David tak menjawab. Ia langsung menendang kaki Arman hingga Arman terjatuh. Secepat kilat Arman bangun memasang kuda-kuda, sedangkan David mengeluarkan pisaunya. Beberapa serangan yang David layangkan ke arah Arman, namun Arman bisa menangkisnya dan berhasil membuat David tumbang. Arman berhasil menendang perut David. Saat ia membuka topeng David, tiba-tiba saja, "Pak!"
Devi datang dari belakang, langsung memukul kepala Arman. Seketika Arman langsung tumbang. Devi juga memakai pakaian serba hitam dan topeng. Siapa kalian? Apa tujuan kalian? Aku gak mengganggu kalian. Aku hanya mencari teman-temanku, ucap Arman dengan lantang. Gak usah mencari temanmu. Mereka sudah menjadi santapan kami, ucap Devi dengan suara mendayu-dayu sengaja ia buat. Arman mundur beberapa langkah. Ia mengambil sepotong kayu dan Arman berhasil menghantam Devi dengan kayu yang ada di tangannya. Kurang ajar kamu. Devi pun marah. Ia langsung menendang kaki Arman dan siap menghujamkan pisau di tubuh Arman. Namun tiba-tiba ia ditarik oleh Nurul. Sabar, hentikan. Nurul menarik tangan Devi sedikit menjauh. Sabar Dev, biar Frisky yang lebih dulu melukainya. Ingat pesan Frisky, jangan pernah kita melukainya sebelum ia melukainya terlebih dahulu, bisik Nurul di telinga Devi. Maaf, aku pamit pergi. Kalian semua jangan ganggu aku. Aku di sini hanya mencari temanku, ucap Arman. Kemudian ia berlari. Namun ia langsung menabrak Frisky hingga ia terjungkal ke belakang. Orang-orang misterius, kamu siapa? Jangan ganggu aku, minggir, teriak Arman. Kemudian ia pergi. Namun Frisky menendangnya hingga ia terjungkal. Seketika Arman geram, kemudian bangkit menyerang Frisky. Ia berhasil menendang perut Frisky. Kurang ajar kamu. Ayo tangkap, bawa dia kembali ke gubuk, perintah Frisky. Mereka pun berhasil menangkap Arman dan kembali mengikat tubuh Arman. Arman berusaha melawan namun tak bisa, sebab Arman hanya sendiri. Mereka berempat. Tolong, siapapun tolong aku, teriak Arman. Berteriaklah, gak akan ada yang mendengarkan kamu, ucap Frisky. Kemudian disambut galak tawa David dan Devi bersama Nurul. Frisky langsung melakban mulut Arman menggunakan solasi berwarna hitam. Seketika Arman tak bisa lagi berteriak. Frisky mulai membacakan mantra di pisau itu. Mulutnya kemat-kamit. Lelaki berusia 21 tahun itu selesai membaca mantra, kemudian menghujamkan pisau tepat di leher Arman. Teriak Arman memecahkan keheningan malam. Solasi yang di mulutnya pun langsung terbuka. Arman menjerit kesakitan saat pisau itu menembus lehernya. Kalian semua, ayo tusuk perutnya, perintah Frisky. Baiklah, ucap mereka serempak. Mereka pun langsung menikam perut Arman, kemudian mencukil bola mata Arman. Seketika tubuh Arman mengejang. Arman merasakan nyawanya sudah hendak terlepas. Ia menjerit. Tiba-tiba bayangan bapak dan ibunya terlintas di pikirannya. Ayah, ibu, Arman rindu, maafin Arman, ucap Arman dalam hati. Ia kembali menjerit saat bola matanya terlepas dicungkil oleh Nurul. Sedangkan Frisky terus menggorok lehernya. Darah segar mengalir di tipan itu. Seketika Frisky langsung tertawa berbak-bak melihat tubuh Arman mengejang hebat. Darah segar dari leher dan perutnya menggenang di gubuk itu. Tolong, hentikan. Siapa kalian? Kenapa kalian nekat membunuhku? Apa salahku? Ucap Arman merintih. Sekujur tubuhnya pun sakit. Diam aja, udah mau mati juga banyak tanya, bentak Frisky. Mata Arman pun tinggal sebelah, sebab matanya yang sebelah kanan telah berhasil dicungkil. Kemudian mata itu pun disimpan oleh Nurul di sebuah piring kaleng yang dibungkus kain mori. Ayo, cungkil lagi sebelah matanya, perintah Frisky menatap Devi. Baik, ucap Devi. Devi pun mendekat ke arah Arman dan mengambil pisau, kemudian mengarahkan pisau itu ke mata Arman. Apa yang kamu lakukan? Tanya Arman dengan nada bergetar. Santai aja, gak usah seperti itu, ucap Devi menjabak rambut Arman. Kemudian Arman memekik kesakitan saat matanya ditusuk oleh Devi dan matanya berhasil terlepas. Tidak, teriak Arman memegang kedua matanya. Nurul tak sanggup melihat itu. Nurul mengalihkan pandangan. Ia sedih melihat Arman yang dijadikan tumbal, karena ia sangat menyayangi Arman, menganggap Arman sebagai abangnya sendiri.
Mata Nurul berkaca-kaca. Nurul pun keluar dari gubuk dan duduk di pinggir sungai. Mas Arman, maafin aku yang terlibat dalam urusan ini. Kalau bukan karena ekonomi aku gak mau seperti ini mas, tapi karena aku butuh uang mas. Tolong maafin aku mas. Nurul terisak di tepi sungai. Sementara dalam gubuk, Frisky tertawa terbak-bak melihat Arman berguling di gubuk tanpa pakaian memegang matanya yang telah berhasil merekat cungkil. Sekarang ambil pedang yang dibungkus kafan hitam, biar aku sendiri yang memenggal kepalanya, perintah Frisky pada David. David pun mengambil pedang samurai yang serahkan pada Frisky. Kemudian Frisky membuka pedang itu dan memegangnya dengan dua tangan bersiap untuk memenggal kepala Arman yang sedang berguling-guling di lantai gubuk itu. Dengan bersimbah darah, tubuh Arman penuh dengan luka di perut Arman pun sobek akibat tikaman oleh Nurul dan Devi. Frisky membaca mantra. Setelah membaca mantra, Frisky memegang pedang itu dengan dua tangan. Kemudian, seketika kepala Arman tanpa mata itu langsung terlempar, terpisah dari tubuhnya. Tubuh Arman berhenti mengejang. Setelah kepalanya terlepas, tubuh Arman tak bergerak lagi sama sekali. Kini Arman telah mengembuskan nafas terakhirnya. Tubuh Arman tanpa kepala pun berhenti mengejang. Hal itu membuat Frisky bersama Devi dan David langsung tertawa terbak-bak. Akhirnya kita berhasil menumbalkannya, ucap Frisky tertawa. Ya, berhasil. Tapi kamu ingat kami, kalau udah ada hasil kesuksesannya bagi pokoknya. Sesuai perjanjian kamu, beri kami 100 juta jika ada hasil dari pesugihan papamu nanti, ucap David membuat Frisky berhenti tertawa. Ya, kalian gak usah khawatir, nanti aku beri kalian. Oh ya, Nurul mana? Kok gak ada? Panggil Nurul, tugasnya ambil kepala. David, bungkus pakai kain kafan putih itu, lalu buang ke sungai yang udah ditaburi bunga-bunga itu, ucap Frisky. Kemudian Devi keluar memanggil Nurul. Ternyata Nurul menangis di pinggir sungai. Nur, kamu kenapa menangis? Kamu dipanggil sama Frisky. Tugas kamu bungkus kepala Arman, ucap Devi memegang pundak Nurul. Aku gak sanggup, Vi. Kamu aja. Kasihan Arman, Vi. Aku gak mau, ucap Nurul menangis membuat Devi melotot. Devi langsung membekap mulut Nurul yang tangisnya makin kuat. Ia takut didengar oleh Frisky. Bisa jadi mereka tidak diberi hasil, atau bisa jadi mereka mendapatkan perlakuan kasar dari Frisky. Nur, kamu diam, jangan nangis. Hapus air mata kamu. Apa kamu mau didengar sama Frisky? Kita gak akan dikasih bagian, paham kamu? Bisik Devi mencengkeram erat bahu Nurul. Seketika gadis itu langsung terdiam, kemudian mengangguk perlahan. Bagus, sekarang cepat lakukan tugasmu. Ritualnya akan segera dimulai, ucap Devi. Nurul pun pergi kembali masuk ke gubuk. Kemudian Nurul langsung mengambil potongan kepala Arman. Mereka berempat pun membawa potongan kepala Arman ke sungai yang sudah dibungkus kain kafan itu. Ayo, buruan, ucap Frisky. Mereka sampai ke sungai. Dengan bantuan diterangi oleh cahaya bulan dan senter ponsel Nurul, mereka berempat duduk bersila. Kemudian Frisky membuang kepala Arman ke sungai. Sedangkan mata Arman dibawa oleh Devi. Kedua bola mata itu mereka simpan di piring yang telah dibungkus kain kafan itu. Frisky mulai membaca mantra, memanggil makhluk yang disembah bapaknya untuk memakan bola mata Arman. Makhluk itu pun datang. Makhluk itu berbadan manusia, namun berkepala ular dengan mata memerah, menyala. Hal itu berhasil membuat nyali Nurul dan Devi menciut. Begitu juga dengan David, namun tidak dengan Frisky. Ia menyembah makhluk itu kemudian menyerahkan bola mata Arman kepadanya. Kini Arman telah tahu semuanya motif pembunuhannya, karena diperlihatkan neneknya kepadanya bayangan pembantai terhadap dirinya, hingga membuat Arman sedih, marah, kecewa, sakit hati. Perasaannya gundah tak menentu bercampur aduk. Begitulah kejadiannya, Le, ucap Korin Naimah. Nenek, bagaimana aku bisa membalaskan dendamku, Nek? Aku gak ikhlas, Nek. Aku gak ridho, Nek. Arman menangis tergugu.
Air mata darahnya semakin pekat mengalir dari kedua matanya. "Balaskan saja dendamu. Kamu berhak mendapatkan keadilan," ucap Neima dengan suara lantang. "Sekarang apa yang harus aku lakukan, Nek? Aku gak mau ayah dan ibu tahu kalau aku sudah meninggal, Nek. Sementara potongan kepalaku telah ditemukan, Nek. Aku takut ayah ibu tahu jika itu potongan kepalaku, Nek," ucap Arman dengan tatapan sendu. "Kamu tenang aja, potongan kepala kamu belum diketahui sampai saat ini. Dan warga desa itu sudah mengubur potongan kepalamu. Jadi dengan begitu kamu masih bisa bersama ayah dan ibumu untuk sementara," ucap Neima. "Kok sementara, Nek? Aku gak mau ninggalin ayah ibu, Nek. Aku harus menepati janjiku menjaga mereka, Nek," ucap Arman terisak. "Le, gak usah pikir yang kayak itu dulu, Le. Sekarang kamu pulanglah, bersikaplah biasa saja terhadap ayah ibumu. Kamu gak usah khawatir. Kamu gak akan ketahuan bahwa kamu udah gak ada karena potongan kepalamu udah dikubur warga," ucap Neima. Arman pun mengangguk. Kemudian Arman kembali melayang dan menghilang di balik kegelapan malam. Begitu juga dengan Neima. Sesampainya di rumah, Arman terbang melayang masuk ke dalam rumah lewat jendelanya hingga ia sampai di kamarnya. Sementara Ibu Loli dan Pak Dika selesai sholat isya, kemudian Bu Loli mendekati kamar putranya dan mengajaknya makan malam. Arman, makan, Nak," teriak Ibu Loli. Seketika Arman yang mendengar pun buru-buru keluar kamar. Kemudian ia mengganti sarungnya menggunakan sarung putih bergaris hitam. Ia tutupi kakinya hingga tak terlihat. "Iya, Bu, aku makan," ucap Arman berusaha tersenyum, namun wajahnya tanpa ekspresi. "Ya udah, Nak, ayo makan ya," ucap Ibu Loli. Ibu Loli pun memegang tangan putranya. Seketika Ibu Loli langsung menggigil kedinginan. Karena menyentuh tangan putranya yang dingin seakan tak ada aliran darah lagi. "Nak, kamu sakit?" tanya Ibu Loli. Sakit? Siapa yang sakit, Bu? Aku gak sakit kok," ucap Arman gelagapan. "Tapi sejak kemarin tangan kamu dingin sekali, Nak," ucap Ibu Loli. Enggak, Bu. Mungkin pengaruh angin malam, Bu," ucap Arman menunduk. Ia memaksa makan walaupun rasa nasi terasa hambar di lidahnya. Sementara malam itu, di kediaman Nurul terus merenung mengingat kejadian 3 hari yang lalu. Di hutan itu, ia masih teringat jelas bagaimana Arman menjerit histeris saat ia menghujamkan pisau ke perut Arman. "Ah!" teriak Nurul frustasi. Ia menjambak rambutnya sendiri. "Kenapa aku harus mau?" pekik Nurul lagi. Gadis berambut panjang dan beralis tebal itu frustasi. Ia terus merutuki kebodohan dan penyesalannya karena telah terlibat dalam pembunuhan. Nurul berteriak frustasi mengingat kejadian 3 hari yang lalu. Bayangan Arman yang mengejang meregang nyawa masih terlintas jelas di pikirannya itu. Ia takut ketahuan sama ibunya jika dia bekerja sama dengan Frisky dan teman-teman lainnya. "Kenapa, Nak?" tanya Ibu Giza pada anaknya. Enggak apa-apa, Bu," ucap Nurul tersenyum. "Ya udah, ayo makan malam dulu," ajak Ibu Giza. "Iya, Bu," ucap Nurul mengangguk. Sampainya di meja dapur, tampak di sana sudah ada makanan dan juga di sana sudah ada daging sapi lada hitam. Nurul langsung melapnya. Ibu, enak banget ini. Tapi sayang gak ada matanya, padahal aku suka makan mata sapi, Bu. Enak," ucap Nurul. "Kamu ingin mata, Nak? Ini matanya, ayo makan," ucap Ibu Giza, suaranya berubah serak. Ibu Giza mencungkil bola matanya sendiri menggunakan sendok garpu yang ia pakai. "Ini ayo makan, Nak, atau matamu yang aku makan?" ucap Ibu Giza sambil menyodorkan matanya kepada Nurul. Seketika Nurul langsung melemparkan piring di tangannya ke lantai. Nurul berteriak histeris menyaksikan pemandangan itu. "Ah, tidak. Siapa kamu? Pergi kamu. Kamu bukan ibuku,"
teriak Nurul menutup kedua matanya. Kemudian dia berlari. Karena ia berlari sambil menutup mata, tiba-tiba saja ia menabrak sesuatu di ruang tengah. Bah! Ah! Teriak Nurul lagi. Nurul, ada apa nak? Nurul pun menongak. Ternyata yang ia tabrak adalah ibunya sendiri. Ia semakin ketakutan, ia menoleh ke arah dapur, namun tak ada siapapun. Tambah di sana tak ada orang, Nurul celingak-celinguk mencari sosok menyerupai ibunya. Nurul, kok bengong? Ada apa? Tanya ibu Giza sekali lagi. Ibu, di dalam ada hantu bu, yang menyerupai ibu, ucap Nurul dengan nada bergetar. Hantu gimana? Mungkin kamu halusinasi aja karena terlalu capek, ucap ibu Giza. Benar bu, gak halusinasi. Tadi di dapur dia mencungkil bola matanya sendiri. Matanya kosong seperti, ucap Nurul menggantung kalimatnya. Seperti apa Nurul? Tanya ibu Giza. Seperti, ucap Nurul bingung menjelaskan apapun pada ibunya. Apakah seperti ini Nurul? Ucap ibu Giza menongak tanpa kedua bola mata dipenuhi belatung. Nurul pun langsung mundur. Ah, tidak! Teriak Nurul. Kemudian Nurul berlari keluar rumah dan brak! Nurul tak sengaja menabrak pagar di depan rumahnya hingga membuat pandangannya kabur, kemudian menjadi gelap. Dia pun ambruk di halaman rumahnya. Nurul, bangun nak, Nurul. Samar-samar Nurul mendengar seseorang memanggilnya dan menepuk-nepuk pipinya. Perlahan Nurul pun mengerjap. Ia melihat di sekelilingnya, ternyata dia sudah berada di kamarnya. Ia memegang pelipisnya yang luka menabrak pagar. Nurul melihat ibunya, seketika wajah Nurul langsung pucat pasi dan mundur ke belakang, air matanya luruh. Nurul, kenapa kamu menangis nak? Tanya ibu Giza. Siapa kamu sebenarnya? Jangan mendekat, ucap Nurul lantang. Ibu Giza pun mengerutkan kening melihat anaknya. Ia menatap anaknya dari bawah hingga ke atas. Heh, Nur, ini ibu loh, kamu udah amnesia, ucap ibu Giza. Ibu, ini beneran ibu kan? Ucap Nurul mulai tenang. Iya, ini ibu. Kamu emang kenapa sih? Ibu perhatikan selama 3 hari ini sikap kamu aneh, ucap ibu Giza. Ibu, teriak Nurul. Nurul langsung memeluk ibunya. Begitupun dengan ibu Giza membalas pelukan anaknya. Ia heran dan dipenuhi tanda tanya, ada apa dengan anaknya belakangan ini. Sementara di kediaman Frisky malam itu, ia sedang mandi di kamar mandinya sambil sesekali bersenandung dan tersenyum sendiri. 4 hari lagi aku akan kaya. Perusahaan bapak akan menghasilkan banyak emas. Ternyata berguna juga tuh si Arman. Ditumbalkan. Gemas aku, ucap Frisky sambil menyabun badannya. Tok tok tok. Ia menghentikan gerakannya karena mendengar ada yang mengetuk pintu kamar mandi. Keningnya berkerut. Siapa yang mengetuk pintu kamar mandinya? Siapa? Tanya Frisky. Namun hening, tak ada jawaban apapun. Ia baru teringat bahwa ia sendirian di rumah. Bapak dan ibunya lagi mengurusi tambang batu bara mereka yang ada di luar Pulau Jawa. Tok tok tok. Ketukan itu terdengar lagi, membuat Frisky kesal. Ia cepat-cepat membasuh tubuhnya, kemudian ia mematikan keran air dan membuka pintu. Namun tak ada siapapun di sana. Siapa sih? Ganggu orang aja, ucap Frisky kembali menutup pintu kamar mandi dan memakai pakaiannya kemudian. Brah! Kembali terdengar suara pintu kamar mandi, namun kali ini seperti suara gedoran, bahkan pintu pun hampir terbuka, membuat Frisky terdiam beberapa saat. Siapa? Teriak Frisky sekali lagi. Aku, Arman, ucap suara. Dari luar suaranya serak dan menggema di seluruh ruangan. Frisky mundur beberapa langkah. Ia menelan ludahnya susah payah, tenggorokannya serasa tercekat. Frisky merinding mendengar suara serak dari luar kamar mandi. Lidahnya pun keluh. Ia berdiri mematung, bahkan untuk bergerak saja ia tak berani. Frisky, ayo buka pintunya.
Kembalikan mataku dan potongan tubuhku yang lainnya. Ucap Arman di luar kamar mandi. Pergi kamu Arman, kamu sudah mati. Teriak Frisky berusaha payah, ia terbata-bata berteriak. Selang 30 menit kemudian, suasana kembali hening dan auranya kembali seperti biasa membuat Frisky bernafas lega. Ia pun segera ke kamar mengganti pakaiannya. Selesai mengganti pakaiannya, tiba-tiba saja wajahnya basah dan berbau anyir darah. Dia menengok ke atas menatap apa yang ada di plafon kamarnya. Dek, jantung Frisky pun seakan berhenti berdetak. Dia melihat di langit-langit kamarnya. Tanpa di sana kepala tanpa bola mata tergantung menyeringai ke arahnya. Gak mungkin. Bekik Frisky menggelengkan kepalanya. Nafasnya memburu hebat. Tiba-tiba lampu di kamarnya pun mati hidup, membuat Frisky semakin ketakutan. 5 menit kemudian lampu padam total, membuat Frisky buru-buru menghidupkan senter ponselnya. Kembali menyoroti senter ponselnya ke atas plafon. Potongan kepala tanpa mata ternyata sudah menghilang. Tak ada lagi potongan kepala tanpa mata di atas plafon, namun saat ia menyorotkan senternya ke belakang, ia langsung terjingkat kaget. Ah! Teriak Frisky, ponselnya di tangan pun terjatuh dan pecah. Frisky berlari keluar kamar ketakutan melihat potongan kepala di atas lemari menyeringai ke arahnya. Saat Frisky berlari ke depan rumah, ia bernafas lega. Melihat seseorang berdiri menunduk di halaman rumahnya. Dia berpikir itu adalah Parmin, tukang kebun samping rumahnya. Lagi apa Kang? Tanya Frisky berbahasa basi untuk menghilangkan rasa takutnya. Namun saat orang itu berdiri, Frisky langsung bergetar hebat. Wajah Frisky menjadi pias saat melihat tubuh itu ternyata tanpa kepala. Dan Frisky mundur beberapa langkah. Ia shock melihat sosok yang dikiranya Parmin tukang kebun. Ternyata itu adalah tubuh tanpa kepala. Ah, tidak! Teriak Frisky berlari pontang-panting. Frisky berlari menuju ke rumah David. Sementara malam itu tambah di sana David dan adiknya Devi tengah duduk santai di ruang tengah, dikagetkan oleh kedatangan Frisky. Dok. Devi, tolong buka pintunya! Teriak Frisky menggedor pintu rumah David. David pun langsung menyuruh adiknya membuka pintu. Masuk Ki, ngapain kamu malam-malam kesini? Wajahmu pucat pasti gitu kayak dikejar hantu, tanya Devi selidik. Frisky tak menjawab Devi. Ia langsung berlari duduk di sofa samping David, membuat David menatapnya heran. Frisky, ada apa? Tanya David. Devi, aku mau ngomong sama kalian. Kayaknya kita gagal deh. Ini parah. Arman, ucap Frisky setengah berteriak, membuat David menutup mulut Frisky. Ada apa dengan Arman, Ki? Tanya Devi mengerutkan keningnya. Dia kendayangan, saut Frisky dengan cepat. Ah, masa kendayangan? Bukannya kamu bilang kita berhasil menumbalkan dia? Tanya Devi dengan raut cemas. Kita gagal. Buktinya dia kendayangan. Dia pasti akan menuntut balas. Tadi dia mendatangiku, ucap Frisky dengan nafas masih ngos-ngosan. Gak mungkin Ki, kamu halusinasi kali, ucap David tak percaya. Ya udah kalau kamu gak percaya, lihat aja nanti dia bakal datangi kamu berdua, ucap Frisky kesal menunjuk wajah David dan Devi. Kakak beradik itu hanya saling pandang. Namun dari sorot mata Devi tak bisa dibohongi kalau dia benar-benar ketakutan. Yang ditakutkan adalah arwah Arman yang gentayangan, terlebih lagi jika ketahuan perbuatan mereka. Bisa jadi mereka akan mendekam dalam penjara. Namun mereka lebih takut jika Arman menuntut keadilan. Bang, aku ke warung dulu beli obat nyamuk, ucap Devi membuyarkan lamunan Frisky dan David. Ya udah sana, jawab David. Devi pun belanja ke warung Bu Siti. Jam masih menunjukkan pukul 8:24. Warung Bu Siti belum tutup. Namun saat di perjalanan pulang, tiba-tiba saja Devi bertemu dengan Ibu Loli, ibunya Arman. Seketika Devi langsung tersenyum menyapa Ibu Loli. Namun wajahnya seperti tegang. Dia berusaha tenang menetralkan detak jantungnya. Tante, belanja ya? Sapa Devi basa-basi menyapa Ibu Loli. Ya nak,
lagi pulang belanja nih, jawab Ibu Loli dengan ramah menatap teman anaknya itu. Kok banyak banget belanjanya tante? Ada pesta ya tan di rumahnya? Tanya Devi lagi. Enggak Dev, ini cuma persediaan di rumah saja. Soalnya kan Arman udah datang lagi tuh di rumah, jadi dia suka makan ini itu, ucap Ibu Loli. Dek, jantung Devi seakan berhenti berdetak. Dia berpikir keras, benarkah Arman ada di rumah? Bukankah Arman jelas-jelas meninggal di tangannya dan teman-temannya? Seketika wajah Devi langsung pucat pasi, badannya bergetar hebat. Arman tante? Tanya Devi lagi memastikan suaranya tercekat di tenggorokan. Ibu Loli pun menatap Devi dengan tatapan heran. Ia heran melihat wajah Devi mendadak pucat pasi bak mayat hidup. Iya Arman, dia ada di rumah. Bukannya kalian sama-sama pulangnya dari Jakarta? Tanya Ibu Loli. Oh iya tante, maaf tan, aku duluan ya, mari, ucap Devi buru-buru pergi ke warung. Setelah membeli obat nyamuk, Devi pun berlari menuju ke rumahnya. Diliriknya jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 9 malam. Ia buru-buru pergi. Bang, panggil Devi. Ada apa? Jawab David, kakaknya Devi. Bang, gawat, ini gimana bang? Ucap Devi panik membuat kakaknya menatapnya tajam. Gawat gimana? Apanya yang gawat? Tanya David tak sabar. Frisky yang tidur di sofa pun langsung bangun. Mendekati kakak beradik itu. Raut wajah Frisky berubah pias, nafasnya membunuh hebat. Bang, tadi di jalan aku bertemu sama Ibu Loli. Terus Ibu Loli bilang dia sengaja belanja banyak karena di rumah ada Arman. Bukannya Arman jelas-jelas sudah meninggal. Kita habisi dan potongan kepalanya dikubur oleh warga. Karena nggak ada yang tahu sama sekali itu kepala siapa, ucap Devi panik. Seketika mereka bertiga langsung terdiam dan hening. Wajah David pun berubah menjadi pias pucat pasi. Ia juga ketakutan yang teramat sangat. Terlebih lagi Frisky, ia takut karena telah gagal menumbalkan Arman. Ia takut sebagai pengganti tumbal adalah ibunya, sebab hanya ibunya yang mempunyai hari kelahiran yang sama dengan Arman. POV Loli, ibunya Arman. Sepulang dari warung, aku bertemu dengan Devi, teman putraku Arman. Namun saat aku mengatakan Arman sudah datang, wajah Devi pucat pasi, bak mayat hidup. Namun aku tak memikirkan hal itu. Aku memilih untuk pulang. Malam ini membawa belanjaanku. Sesampainya di rumah, aku melihat Arman duduk dan membelakangi pintu dapur. Ia duduk di dapur di ruang makan. Aku pun mendekat ke arahnya. Kulirik penampilannya, masih sama seperti kemarin, memakai sarung hingga menutupi kaki dan memakai sweater putih lengan panjang. Entah mengapa anak itu, sejak kepulangannya dari Jakarta berubah aneh. Dia tak banyak bicara sekalipun. Dia tersenyum itu hanya karena terpaksa. Setauku anakku itu selalu ceria, menggodaku dan ayahnya. Nak, lagi apa? Tanyaku tersenyum ke arahnya. Gak apa-apa bu, jawabnya datar tanpa ekspresi. Ini belanjaannya ya kak, ucapku meletakkan sayuran di atas meja dapur. Anak itu tak menjawab. Ia hanya mengangguk dan tersenyum tipis. Pandangan matanya masih sama seperti saat pertama dia datang suatu hari yang lalu. Tatapan matanya kosong seakan tak ada kehidupan di sana. Oh iya, ayah mana? Tanyaku duduk di sebelahnya. Tidur, jawabnya singkat. Nak, kamu ada masalah apa sih? Kalau ada masalah cerita ya, barangkali ibu bisa bantu. Tanyaku mengelus kepalanya. Ia menatapku dalam-dalam. Terlihat dari tatapannya seperti tatapan orang mengiba, pandangan matanya sayu. Bahkan wajahnya semakin pucat membuatku khawatir akan putraku. Ibu, saya nggak sama Arman. Tanyanya dengan suara bergetar, seperti orang menahan tangis. Hal itu membuatku semakin dibuat bingung. Maksudnya apa nak? Kok pertanyaanmu gitu? Jawabku menatap tajam ke arahnya. Arman menggenggam tanganku erat, lalu menciumnya. Matanya berkaca-kaca. Suasana pun mendadak mencekam. Suara burung hantu pun berbunyi di ranting kayu samping dapur, seakan menandakan ada hal buruk yang akan terjadi.
Aku hanya nanya, jawabnya datar. Dengar ya nak, ibu itu sayang banget sama kamu. Sejak kehadiranmu, ibu dan ayah sangat bahagia. 10 tahun lamanya penantian menunggu buah hati ibu. Kini kamu hadir juga di dalam hidup kami nak. Ibu sangat menyayangimu lebih dari apapun, ucapku padanya. Arman pun menatapku dalam-dalam. Kemudian dia memelukku erat. Aku membalas pelukan putraku. Tiba-tiba saja Arman menangis tergugu. Di pelukanku membuat keningku berkerut. Sebab bukan air mata yang kulihat, melainkan darah hitam pekat. Aku mengucek kedua bola mataku. Apakah aku salah lihat? Atau putraku memang menangis darah? Setelah aku mengucek mataku, kemudian aku melihat ternyata bukan darah, melainkan bulir bening putraku menangis membuatku heran. Nak, ada apa nak? Kok nangis? Kamu udah besar, malu lo didengar tetangga, ucapku. Suaraku pun tercekat di tenggorokan. Hatiku sungguh sakit jika melihat putraku menangis. Apapun akan aku lakukan untuknya agar dia bahagia, bukan sakit seperti ini. Aku tak kuasa menahan air mataku. Akhirnya air mataku pun luruh. Ibu, aku sayang ibu. Aku gak mau tinggalin ibu. Aku juga sayang ayah. Aku sayang kalian. Tangis Arman pecah di pelukanku. Iya nak, ibu juga sayang sama kamu. Ayah, ibu selalu berdoa yang terbaik untukmu nak, ucapku mengelus pundaknya. Aku mengurai pelukanku. Begitu juga dengan Arman. Dia menatapku, kemudian aku menatapnya balik. Lama aku melihat wajah Arman. Perlahan wajahnya berubah seperti hitam kebiruan. Urat-uratnya berwarna biru, perlahan matanya menjuntai. Aku yang menyaksikan hal itu terdiam mematung. Anehnya lidahku keluh seketika aku ingin berteriak, namun suaraku tertahan di tenggorokanku. Tenggorokan ini mendadak kering. Ibu, tolong aku bu, tolong aku, ucap sosok Arman itu. Kemudian bola matanya jatuh di lantai. Seketika aku menyebut nama Allah di dalam hati. Tiba-tiba saja aku berhasil mengeluarkan suara. Ah, siapa kamu? Kamu bukan anakku, pekiku. Ibu, aku kangen bu. Mereka mengambil bola mataku, ucap sosok itu. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Kemudian sosok itu melayang mendekatiku. Memperlihatkan matanya yang bolong itu, aku terus beristighfar dan melafalkan doa-doa pendek yang aku hafal. Ah, tidak, teriakku berlari meninggalkan dapur dan masuk ke kamar. Nafasnya memburu saat melihat penampakan menyeramkan di hadapan matanya. Ya, itu penampakan menyeramkan ketika ia melihat Arman tanpa bola mata. Ah, teriak Ibu Loli saat di sampingnya ada potongan kepala tanpa bola mata yang menjerit histeris kemudian. Ibu, bangun bu, ibu. Samar-samar ia merasakan tubuhnya diguncang saat ia bangun menatap sekeliling. Ternyata hari sudah pagi. Ia bangun kesiangan dan yang membangunkannya adalah Pak Dika, suaminya. Astagfirullahaladzim, hanya mimpi toh. Kok serasa nyata ya? Batin Ibu Loli bertanya-tanya. Ibu mimpi apa? Kok sampai teriak begitu? Selidik Pak Dika. Seketika Ibu Loli langsung teringat akan Arman. Arman yang ada di dalam mimpinya yang terasa nyata sangat menyeramkan. Arman pak, Arman, di mana Arman pak? Tanya Loli bangkit dari tidurnya kemudian mencari putranya. Arman, di mana kamu nak? Arman, buka pintunya nak, teriak Loli di depan kamar putranya mengetuk pintu. Arman gak ada bu, tadi pagi-pagi sekali udah bangun. Pergi dia, hanya berpesan ibu jaga kesehatan, jangan terlalu kecapean. Dan Pak Dika menggantung kalimatnya. Dan apa pak? Di mana dia pergi, kemana Arman pak? Kenapa bapak membiarkannya pergi pak? Cecar Ibu Loli kepada suaminya. Bapak juga gak tahu pasti bu, tapi katanya dia kembali ke Jakarta ke kosnya bu, ucap Pak Dika dengan sendu. Pak, sebaiknya bapak tahan Arman, jangan pergi dulu, ibu masih rindu Arman pak, ucap Loli terisak. Bapak udah melarangnya tadi, tapi kata Arman dia gak bisa bu, dia harus pergi, nanti dia kembali lagi katanya. Yang penting ibu jangan bersedih,
Bapak disuruh Arman loh jagain ibu. Bapak gak mau buat ibu nangis, ntar bapak diomelin sama Arman loh, ucap Pak Dika mengelus pundak istrinya. Pak Dika merasa ada sesuatu yang disembunyikan anaknya. Begitu juga dengan teman-temannya Arman yang setiap kali melihat Pak Dika selalu menghindar. Sedangkan Ibu Loli menangis tak henti-hentinya mengingat putranya yang pergi tanpa pamit kepadanya. Ia berniat akan mencari putranya ke Jakarta nanti. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.